Setiap perempuan berhak menempatkan kesehatan dan kesejahteraan sebagai prioritas utama. Saat ini, kita akan membahas tentang penyakit yang sering menghantui kalangan perempuan. Hai, kenalin. Ini Cece, cewek cerdas. Pada suatu hari, Cece sedang asyik menonton berita di televisi. Ketika itu muncul suatu berita yang membuat Cece tertarik dan penasaran. Berita tersebut membahas tentang kejadian kanker serviks pada perempuan. Dalam berita itu disebutkan bahwa kanker serviks menduduki peringkat keempat yang paling umum terjadi pada perempuan di dunia, setelah kanker payudara, kanker usus, dan kanker paru. Setiap 1 jam, perempuan Indonesia meninggal karena kanker serviks. Cece bertanya-tanya, sebenarnya apa sih kanker serviks itu? Dan bagaimana cara mencegahnya? Kanker serviks, kanker atau keganasan yang terjadi pada sel leher rahim atau serviks. Kanker serviks ini merupakan kanker yang paling banyak terjadi pada perempuan dan merupakan salah satu penyebab kematian perempuan terbesar di dunia. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Data dari INASGO atau Perhimpunan Ginekologi Onkologi Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan lebih dari 50% pasien terdeteksi pada stadium 3 atau stadium yang sudah lanjut. Oleh karena itu, diperlukan screening rutin untuk mencegahnya. Cece mulai khawatir dengan angka kematian yang amat besar. Mari kita cari tahu lebih dalam. Apa leher rahim itu? Leher rahim atau serviks adalah bagian sempit yang terletak pada bagian bawah rahim dan berperan sebagai penghubung antara rahim dengan vagina. Kanker serviks berkembang secara bertahap dalam periode waktu tertentu. Normalnya sel berbentuk squamous atau gepeng, kemudian berubah hingga invasif karsinoma atau inti selnya bertambah besar ukurannya dan warna semakin gelap. Lalu, jumlah sel bertambah banyak serta ukuran selnya lebih tidak teratur. Kemudian, sel-sel tersebut akan berkembang menjadi kanker serviks. Sehingga jika tidak segera diobati, sel tidak normal ini akan menyebar dan merusak organ sekitarnya. Kanker serviks ini disebabkan oleh virus HPV atau Human Papilloma Virus yang dapat ditularkan melalui kontak kulit ke kulit terutama saat berhubungan seksual. Sebagian besar infeksi HPV dengan sendirinya dilawan oleh sistem kekebalan tubuh kita. Namun, ketika sistem kekebalan tubuh kita tidak dapat lagi menahan infeksi HPV, akan terjadi perubahan tidak wajar pada sel leher rahim atau serviks. Ingat ya, jika tidak segera diobati, perubahan ini berpotensi berkembang menjadi kanker. Cece mengenali berbagai faktor risiko dan faktor penyebabnya. 1. Perokok aktif dan pasif. 2. Kurang menjaga kebersihan daerah kelamin. 3. Riwayat terkena infeksi alat kelamin. 4. Aktif secara seksual terutama pada usia muda. 5. Bergonta-ganti pasangan seksual. 6. Riwayat keluarga dengan kanker. Untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit keganasan ini, Cece juga mengenali berbagai gejala kanker serviks. Pada stadium dini, sering tidak menunjukkan tanda dan gejala yang khas. Namun, ketika telah melewati stadium lanjut, muncul gejala seperti berikut, yaitu nyeri panggul, menstruasi tidak teratur, pendarahan pada masa menopause, nyeri saat berhubungan seksual, keputihan atau keluar cairan encer putih kekuningan bercampur darah seperti nanah dari alat kelamin, serta pendarahan tanpa sebab yang terjadi di luar periode menstruasi atau di antara siklus menstruasi. Karena gejala kanker serviks baru mulai terlihat saat stadium lanjut, Cece semakin khawatir atas kesehatan reproduksinya. Tapi,
Tenang, kanker serviks dapat dicegah. Hindari merokok. Hindari sebagai perokok aktif dan pasif ya. Lalu, dapatkan vaksinasi HPV. Tidak bergonta-ganti pasangan, dan lakukan screening dengan pemeriksaan Pap smear. Jangan lupa tidak lanjuti bila hasilnya positif. Pap smear? Apa itu Pap smear? Sebagian besar kanker serviks baru terdeteksi pada stadium lanjut atau stadium 3B. Padahal, jika dapat terdeteksi lebih awal, kanker serviks akan lebih mudah diobati. Deteksi dini kanker serviks dapat dilakukan dengan melakukan screening Pap smear. Pap smear atau Pap Nicolau test adalah metode pemeriksaan jaringan serviks menggunakan brush atau sikat yang lembut secara hati-hati untuk mengambil sel-sel dan cairan lendir dari permukaan serviks supaya diperiksa di bawah mikroskop. Pap smear dapat dilakukan setidaknya setiap 1 tahun sekali. Perempuan berusia 25-65 tahun disarankan untuk melakukan pemeriksaan Pap smear secara rutin, terutama bila telah aktif secara seksual. Pemeriksaan Pap smear dapat dilakukan di puskesmas, klinik, ataupun rumah sakit, dan hasilnya dapat diambil setelah 1 minggu sampai 1 bulan kemudian. Tenang, mulai tahun 2023, pengguna BPJS dapat melakukan screening Pap smear secara gratis. Tidak ada perempuan yang berhak meninggal hanya karena penyakit yang dapat dicegah. Ayo, cek kesehatan reproduksi dengan Pap smear. Wanita cerdas, peduli kanker serviks.